Gua bangga, gua resah, gua Indonesia. Kalian? Guys, kali ini gue mau cerita tentang begitu bangganya gue ketika gue bisa bincang-bincang dengan seorang emak-emak, guys. Diawali ketika gue naik taksi online, guys. Yang ternyata drivernya seorang emak-emak, umurnya 57 tahun, guys. Yang lebih mengejutkan, emak-emak ini ternyata dia ini jenjang pendidikannya strata 3, doktor. Jadi dia doktor wanita, guys. Dan dia pekerjaannya sebagai pengajar, dosen. Sekaligus dia nyambi sebagai driver online. Kira, guys. Mau tahu gimana ceritanya yang inspiratif ini, guys. Dan kenapa dia memilih menjadi driver online, taksi online. Ikutin, guys. Nah, ibu sendiri ini mobil ini sendiri. Oh, gimana ceritanya kok ibu Sopir. Itu karena kebutuhan, Pak. Oh. Jadi saya punya anak-anak 3 lagi kuliah. Satu lagi koas di UI, kedokteran, satu teknik sipil di Trisakti, satu pun desa unggul. Gitu. Informasi aja, jadi biar ada inspirasi, Bu. Tadi ibu bilang kan ibu dosen, ibu punya anak 3 yang masih kuliah. Ya. Ibu menjadi driver gokar ini karena kebutuhan. Untuk anak-anak sekolah ya, kalau cuma untuk makan aja nggak apa-apa. Oh, suami? Dan anak meninggal. Oh, suami udah meninggal. Oh, maaf, Bu. Kalau ada suami yang nggak kerja. Tapi sebenarnya daripada kita cuma duduk-duduk gitu ya, nggak ada kerjaan. Oh, iya. Saya rasa ibu-ibu sih sebenarnya kalau dia mau kreatif ya, yang terutama yang nggak sekolah tinggi ini kan bisa untuk siapa aja, kalangan apa aja. Bisa narik tuh sehari lumayan hasilnya 700, 800, sebulan bisa 20 juta, 22 gitu. Oh, satu hari bisa sampai 700, Bu, ya? Ya kalau Sabtu Minggu sejuta lebih, lumayan hasilnya. Jadi yang penting kita rajin ya. Saya kira kalau kita kerja dimanapun, kalau kita rajin, otomatis juga atasan ya memperhatikan. Nah, Gojek juga gitu, kalau dia rajin dia kasih terus, jangan banyak-banyak nolak. Kalau sering nolak ya kadang di suspend istilahnya 30 menit sejak cuma pada nongkrong aja. Itu reaksi dari anak-anak gimana, Bu? Anak-anak saya nggak tahu karena kan saya nggak mau membebani mereka gitu. Sedangkan kalau saya pulang jam 8 aja, mereka bilang mami dari mana aja gitu, nggak kerja kok sampai malam. Ya udah, aku sama adek itu cuti aja dulu biar kakak selesai dulu gitu. Saya bilang, oh, jangan, nanti mami kerjanya nggak kelar-kelar gitu. Ya nggak apa-apa, tugas kalian sekolah, cuti juga kan bayar. Saya bilang gitu, udah kuliah aja, belajar aja. Pak, saya izin isi bensin. Ya, Bu, silakan, Bu. Kita itu perempuan ya, ada suami dengan enggak sebenarnya harus tetap kerja. Karena yang pertama, kita kerja itu membantu ekonomi keluarga. Yang kedua, nah, perempuan itu harus cantik di hadapan suami, ya kan, harus modis, harus stylish, harus sosialita, itu kan semuanya itu butuh uang gitu. Kalau kita cuma berharap sama suami, ya suami juga mungkin dia nggak kesel, tapi kan setidaknya itu kelihatannya terlalu banyak pengeluaran kalau cuma kita berharap suami gitu. Bukannya inner lebih beauty, Bu? Itu penting, inner beauty. Tapi kalau cuma ngomong inner beauty ya, kenapa bapak-bapak suka ke perempuan begituan gitu ya, maaf ya. Karena mereka itu dandan rapi. Bukannya malah nggak enak laki-laki kalau misalnya punya istri yang inner beauty terus dia mau nyeleweng, kan malah dia nggak sampai hati punya. Ya, itu bagus memang kan, karena kan memang zaman sekarang itu, Pak, gitu ya. Kita itu perlu modis memang. Oke. Nah, perlu sosialita.
Sosialita itu bukan berarti kita bereng ke sana bereng kemari. Sosialnya ini kita misalnya kita mengasihi orang tua, ngasih saudara, ya kan, ngasih fakir miskin, sedekahlah ke yatim piatu gitu. Kita kalau ada uang sendiri, saya kira nggak perlu. Mulia sekali, Bu. Nggak perlu membebani suami gitu loh. Jadi kenapa saya bilang kita harus punya pekerjaan perempuan ya, harus punya penghasilan, saya bilang. Nah, saya berprinsip kita perempuan memang harus cantik, cantik di luar, cantik di dalam. Itu perlu, dua-duanya itu harus berdampingan. Dan mungkin cuma inner beauty aja terus koplok gitu loh ya, baju robek-robek, terus muka kusam pucat. Saya rasa juga maaf kata gitu ya, kan bapak-bapak normal kan ya, katanya normal, betul nggak? Iya. Jadi itu kalau saya wajib dulu, saya masih suami saya ada gitu ya. Kalau bangun suami saya tuh udah cantik begini Pak, udah dandan wangi. Jadi suami bangun udah ada kopi, udah ada apa, tapi saya juga udah cantik gitu. Dan alhamdulillah 38 tahun saya menikah dengan 7 anak, 5 cucu ya. 7 anak. 7 anak ya. Udah 4 mandiri. Iya. Kalau saya bilang kok ada anak yang udah sukses anak saya 2 yang ini, satu dokter spesialis kulit, satu dokter umum. Itu suaminya juga dokter. Nah, saya bisa aja membebani anak-anak saya, tapi kan saya nggak begitu gitu. Saya harus tetap berkarya, bermanfaat untuk semua orang, termasuk untuk anak-anak saya. Nah, hidup ini kan kita harus bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, ya kan? Ini Ibu sejak udah berapa lama? Suami saya meninggal tahun lalu. Gokar ini berapa lama? Udah 1 tahun 3 bulan. Suami saya Juli mulai narik. Kebutuhan kan nggak bisa ditunda, Pak. Terus kenapa mutusinnya Gokar? Apa sebagai dosen nggak cukup? Cukup, tapi kan ngepres. Saya perlu juga, anak-anak kan gizinya perlu gitu kan. Itu yang pertama. Kedua juga supaya saya nggak kelimpungan gitu loh, kan tiap bayaran ada. Jadi saya persiapkan juga anak-anak nggak cukup dikasih sekolah, harus ada gizi juga. Misalnya dia perlu laptop apa, kan kalau ada uang untuk gaji dosen sih Pak agak sedikit ini ya, gitu, pres. Nah, putusannya ke Gokar kenapa? Karena kan ini pertama dia fleksibel, kapan saya mau kerja ya tinggal nyalain, kalau saya mau istirahat matiin gitu kan. Terus nggak ada intervensi, baru kerjanya nggak 8 to 5 kan. Kalau saya mau kerja di kantor lagi, nah pertama usia saya udah tua, 57 tahun. Kedua yaitu saya udah nggak terlalu suka kerja yang dari pagi hingga sore ngabisin waktu, udah tua ini kan. Mau relax, iya, tapi jadi, menghasilkan. Iya, tapi hasilnya gajinya sama kan, di 22 juta, 20 juta kan lumayan gitu. Saya kira kerja di kantor juga itu udah manajer loh, gaji segitu gitu. Iya. Baru berikut ya uangnya cash, karena saya perlu untuk tiap hari anak-anak saya itu ongkos 100.000 satu orang, 3 orang 300 ya kan. Kalau bilang kenapa harus Gokar, seolah-olah nggak keren gitu ya. Enggak juga Bu. Baru kan Enggak saya juga. S3 gitu ya, terus milih Gokar gitu ya, nggak keren. Nah bagi saya kerjaan apapun selagi itu kita kerjakan dengan senang hati, pasti enjoy sih. Karena saya prinsipnya nggak mau muluk-muluk kayak orang lah. Saya benerin sholat saya dulu, dari itu kerjaan apapun saya anggap di mata Tuhan itu sama. Ya kan? Iya, betul. Karena kita sholat Setuju. itu ada waktu inna sholati wa nusuki wa mayamatillahi ta'ala, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya berarti kita udah pikiran kita semuanya untuk Allah. Yang kedua, waktu itu Allahu Akbar, nah angkat tangan kan? Iya. Itu sholat ada gerakan, ada arti. Waktu kita angkat tangan gitu ya, sesungguhnya
tidak ada kekuatan, tidak ada daya, makanya ada dalilnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, hanya Allah yang maha besar. Nah, oleh karena kebesarannya saya sadar kapanpun dimanapun kalau dia mau ya, dia bisa melakukan apapun bagi kita. Makanya bagi saya gitu, pekerjaan ini saya syukurin, bersyukurlah masih ada pekerjaan ini. Hebat sekali. Terus habis Allah Akbar begini kan ruku tuh Pak. Nah ruku itu kita merunduk kan, lihat ke bawah kan. Nah kenapa ada gerakannya itu? Karena itu artinya yang pertama, kamu itu dari tanah gitu loh. Jadi kalau Tuhan angkat, jangan songong gitu. Jangan, gua kan S3, gua dosen ngapain gua jadi sopir, malu gengsi, kagak gitu. Orang kita dari tanah kok, apapun pekerjaan itu ya rezeki lah. Misalnya Bapak diangkat nanti ya harus ingat gitu, tetap rendah hati. Karena apa? Kita tuh dari bawah. Ya, tiada daya upaya dari kita, Bu. Iya. Karena semuanya geraknya dari kita, tapi kekuatan daya itu dari Tuhan. Iya. Nah, ya kan? Iya. Itulah yang disebut la haula wala quwata. Gila. Hanya Allah yang memberikan itu bagi kita. Terus sujud, ya kan? Sujud itu Tuhan bilang you are dust to dust. Kamu dari debu akan kembali ke debu. Kapan itu akan kembali? Allah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Makanya setiap hari kita harus menganggap hari ini adalah hari terakhir saya, besok saya mati. Jadi hari ini kita harus benar. Ya kan? Karena kematian itu bisa kapanpun. Ya kapan saja, tidak bisa dielakkan. Iya. Dan itu pasti gitu. Siapapun yang punya duit banyak aja nggak bisa membeli nyawa. Iya. Itu kadang yang manusia kurang sadar sehingga hidupnya jadi arogan. Ibu ini bisa punya mental seperti ini, terus punya daya survival yang tinggi. Itu karena apa, Bu? Karena saya sadar sesadar-sadarnya gitu, bahwa kita itu dari debu kembali ke debu gitu. Terus apa yang kita mau pertahankan gitu di bumi ini? Sementara kalau Bapak tanya ya kenapa saya punya mentalitas seperti itu, saya sadar loh, saya hidup di bumi ini paling banyak 85 tahun. Udah jarang Pak yang 100. Iya. Nah, kemana kita pulangnya nanti gitu? Mau ke surga apa neraka gitu kan? Iya. Itu harus saya udah sadari di usia saya yang udah tua. Bukan karena basicnya dari yang diajarkan di keluarga, Bu? Itu salah satu. Itu punya poin yang besar sekali atau faktor keluarga, didikan keluarga? Sangat besar, sangat. Ya, jadi yang membentuk Ibu seperti ini punya kemandirian, daya survival, terus kegigihan, terus ketabahan, terus ya segalanya ya. Pertama orang tua ngajarkan saya selalu begitu. Yang kedua ya pengalaman hidup Pak. Dan banyak saya suka dukanya dalam hidup yang saya ambil hikmah. Kemudian ya dari segi spiritual ya, dari agama saya belajar tentang agama apa sih gitu agama itu. Karena jujur aja sekarang ini banyak orang mempertahankan agama sendiri, lalu tapi masih mirip dengan agama lain, masih membenci agama lain. Nah, ya kan? Iya. Nah itu sebenarnya untungnya apa buat kita gitu. Nah saya sadar ketika saya membenci orang lain, ternyata bukan orang itu yang sakit, diri saya sendiri yang sakit, kesel, jengkel gitu. Jadi di keluarga saya tuh udah saya tulis gede-gede, dilarang marah, dilarang iri, dilarang emosi. Keren. Jadi wajib tersenyum apapun yang terjadi. Karena apa? Sekalipun ada masalah, kalau kita tetap senyum minimal tidak stres, betul nggak Pak? Oh sangat Bu, obat paling mujarab dalam menghadapi apapun Bu. Jadi saya belajar istiqomah itu Pak.
yang dikatakan istiqomah, bukan sholatnya yang lama sujudnya, lagunya bagus, tidak. Orang istiqomah itu dia tidak akan sakit ketika orang lain cubit. Dia tidak akan kecewa ketika orang zalimi gitu. Dia tidak akan marah ketika orang mengkhianati. Dia tidak akan balas dendam ketika orang memperlakukan dia dengan semena-mena. Tetapi dia mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar pembalasan dia tidak seberapa, tapi kalau pembalasan sana takut kan? Betul. Nah, jadi orang yang udah istiqomah itu tidak pernah rasa khawatir apapun. Karena apa? Kalau sadar ciptaan Tuhan di sekeliling kita ini aja dah, wah begitu dahsyatnya, hebat ya kan? Iya. Kok kita takut dengan makan aja, minum aja gitu ya kan? Iya. Gitu. Ya. Sehingga saya udah nggak takut dengan masalah yang gede lagi. Karena apa? Saya sadar gitu ya, orang hidup itu selalu berdampingan dengan masalah, baik itu besar, baik itu kecil, ya kredit kayak isi kayak gitu ya. Tapi yang jelas masalah itu tidak diundang dia datang, diusir pun nggak mau pergi. Jadi saya anggap biarin aja kamu pergi sendiri gitu. Saya tetap akan maju melangkah dan mempercayai Allah yang menciptakan saya, yang akan membantu saya dengan caranya. Seperti itu Pak. Ya. Bapak tahu ya 3 bulan lalu, ini udah 3 bulan, mobil saya hilang, dicuri teman sendiri. Oh? Mobil hilang. Saya sedih sih sebenarnya. Tapi saya bilang, ya mungkin ini yang pertama Allah lagi membentuk saya, apakah saya punya kesabaran, kerelaan. Kan kita kalau berdoa ya minta, ya Allah berikan saya kesabaran, berikan saya ketulusan, ya kan. Jadi Allah pakai medianya teman sendiri Pak. Dia sewa dari membantu, dia minta dibantu karena dia punya karyawan tiap hari harus dijemput, kan dia pemborong ya. Nah, setiap hari dia keluar uang memang 600.000 dari tempat dia ke tempat kerja. Terus kembali? Nggak kembali sampai sekarang. Dia 4 bulan sewa bagus. Rumahnya juga kan dulu teman sekolah suami saya. Jadi kita ke situ, begitu ke situ rumahnya ternyata dia udah jual 2 tahun lalu dan dia ngontrak di rumahnya sendiri selama 2 tahun itu. Nah saya kecewa sebagai manusia wajar ya. Tetapi kekecewaan saya nggak mau tertunggu. Bahkan sampai hari ini saya doain, ya Allah jamah gitu ya. Hati Paulah dia berbalik kepadamu. Jangan biarkan dia berdosa oleh karena harta benda yang fana ini, yang kalau dia mati tidak dibawa. Pulihkan ekonominya ya Allah supaya dia tidak menipu lagi. Oh, mulia sekali. Iya, karena saya mau doakan jahat pun Allah kan nggak dengar kalau yang jahat-jahat. Dia cuma kalau kita doakan yang baik, ya Allah tahu mana yang terbaik bagi orang itu gitu. Ya. Bahwa hidup itu hanya shelter Bu ya. Ya, jadi shelter. Tujuan itu malah kematian ya. Iya, destinasi kita di kematian, dan kematian itu adalah jalan, jembatan, ibarat pesawat, ya kan? Iya. Jadi kematian itu adalah kendaraan kita untuk memasuki kehidupan yang lain yang akan datang. Nah, pertanyaannya, mau yang mana yang Bapak tuju? Pintu yang mana yang akan Bapak tuju? Itu the choice in the world, bukan nanti di sana, tapi in the world, di sini gitu ya, di bumi ini. Di sana udah nggak ada pertukaran. Jadi makanya saya nggak mau hidup yang singkat ini nggak bermanfaat untuk diri sendiri, nggak bermanfaat untuk orang lain. Saya nggak mau. Makanya saya bekerja supaya apa, bermanfaat bagi anak-anak. Bahkan ada kemenakan 3 saya kasih kuliah Pak, dengan keringat saya sendiri, walaupun cuma IT ya, cuma sekolah IT di UHAMKA 2 orang. IT bagus dong. Itu semester 4,5 juta lah, masih worth it bagi saya. Saya kira ya, karena mereka nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, tapi dia keinginannya tinggi. Keluarga kita, lalu dia punya keinginan sekolahnya tinggi. Dan alhasil Pak, dia itu sekarang ya berhasil lah.
dia kerja di properti juga, dipakai di perusahaan, dan dia udah punya rumah. Dengan begitu saya senang ya, padahal orang susah. Karena saya juga berasalnya Pak, kalau Bapak tahu saya ini orang susah dulunya. Saya sekolah, suami yang sekolahin. S2 saya ke Jerman, itu dapat KPDP. S3 di Unpad ya. Saya kerja di busway Pak. Hah? Saya pernah Pernah? jadi supir busway 1 tahun. Walah, lah suami nggak tahu nggak? Tahu, Terus? tapi dia mendukung gitu karena selain itu untuk hebat. kebaikan. Karena kami kan suami istri bukan orang kaya, orang susah memang. Jadi dua-dua kami mau gitu, mau berusaha gitu ya. Dapat gelar 3 tuh di ada gelarnya kan. Suami? Orangnya baik, ganteng. Alhamdulillah, bersyukur ibu punya teman hidup Ya, itu dia yang luar biasa. dia ngebimbing saya sampai. Nah, tadi karena kebaikan kita ya, jadi suami juga baik. Di sini aja Bu. Di sini ya. Iya, Wah, itu. mengasihkan. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Semoga rezekinya dipermudah, diperbanyak, dan keluarganya bahagia terus Bu. Amin. Bapak juga. Terima kasih ya Bu.